kelihatannya kelestarian cagar budaya ini eh, belum menjadi concern gitu semua pihak gitu ya. Jadi kayak kayak sekarang Cipta Gelar itu kan asik aja di lingkungan kabupatennya gitu ya, dengan kabupatennya. Kemudian juga ya tentu yang concern aja seperti eh, Fortuga ini gitu ya. Ini Gaby mungkin pernah ke sini gitu ya. Ini suku Masai Mara terletak di Taman Nasional sama dengan di Cipta Gelar juga di Taman Nasional. Cuma Nasional itu di sana lebih luas. Kemudian tentu lebih liar di sana, campur dengan singa dengan nah ini suku Masai Mara itu tinggal di situ. Jadi eh, suku yang unik gitu ya. Eh, semi nomaden, semi nomaden, pemakan darah dan petarung singa. Jadi remajanya tuh harus bisa menaklukkan singa gitu. Eh, ini dibiarkan begitu aja oleh pemerintah sana itu karena memang udah kehidupan mereka di situ gitu. Kehidupan situ di suku Masai Mara itu. Jadi kotor, orang-orang bikin bikin rumah juga Bu, dari eh, 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 kebo. di tai sapi, tai kebo ya, tai kebo, tai sapi gitu. Ini staf yang pakai topi ini kepala sukunya itu tadi. Nah, itu di pemakan darah, petarung singa itu di, dilepas begitu aja gitu ya. Jadi teritorialnya silahkan dia di di daerah situ gitu teritorial dipindah-pindah sesuai dengan keinginan mereka gitu. Lanjut. Nah, ini Punden ini pasti bisa lebih banyak cerita nih. Ini hampir sama Baduy, tapi Baduinya Baduy orang Jerman gitu. Dia anti dengan teknologi. Dia anti dengan mobil, anti dengan komputer, tapi terjaga gitu. Suku Amis ini bisa di Amerika itu terjaga gitu. Kehidupannya memang sudah di betul-betul diprotek kehidupan mereka gitu ya. Jadi ini yang terjadi itu menjadi objek wisata gitu. Nah, sekarang kayak kayak Cipta Gelar gitu ya. Itu sudah jadi objek wisata belum gitu. Kan setingkat apa objek wisata itu gitu. Lanjut, ini cepat aja saya. Nah, ini di Jambi ini. Suku anak dalam Jambi tinggal di hutan tropis. Dia semi nomaden juga, nomaden malah kan di semua Jambi. Nah, kehidupannya seperti ini, dia sangat terkait dengan hutan, gitu. Kehidupannya di hutan. Nah, ini eh, semakin terdesak yang terjadi di hutan-hutan di sana itu. Jadi sekarang pemerintah daerah Jambi itu melokalisir di satu kawasan hutan, taman hutan juga, taman hutan Bukit 12 gitu ya. Di sana ada Taman Nasional Bukit 12 taruh di sana. Lanjut. Nah, ini masalahnya di keseluruhan gelar alam. Ini eh, tadi yang udah detail cerita Ucil gitu ya. Tentu ini eh, sebetulnya kita bisa bisa mengidentifikasi gitu. Value-nya gimana gitu. Value-nya apa perlu diangkat gitu. Atau value-nya udahlah diamankan seperti itu. Misalnya seperti ini, kayak Baduy gitu ya. Itu kan value-nya tetap tetap aja seperti itu gitu, nggak bisa diangkat menjadi suatu value yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi concern jadi nasional sendiri juga ya udah dijaga aja gitu. Hanya seperti itu yang terjadi itu. Ya kayak Baduy ya tetap kayak gitu aja dari zaman kita tahun 50-an sampai sekarang ya seperti itu aja terus gitu. Nah, ini apa apa mau kita seperti itu atau tadi eh, kayaknya Baduy dengan suku Amis itu menurut saya sama, tapi suku Amis kan lebih 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 ini gitu, lebih lebih menarik gitu ya daripada apa mungkin di Baduy itu bisa dikembangkan seperti itu gitu. Ini yang harus kita lihat nanti itu. Lanjut.
Nah, tentu ini kalau dikaitkan tadi, gimana sih, gimana menguatkan eksistensi dari suku masyarakat adat ini? Nah, seperti kita kan mengharapkan gelar alam itu lestari, bisa menjadi bertambah kehidupan dan kearifannya bisa diangkat gitu ya. Jadi harus kita konservasi gitu. Jadi peraturan peraturan tentang masyarakat adat itu sebetulnya udah banyak banget gitu. Tapi belum efektif menguatkan eksistensi masyarakat. Jadi hanya oke masyarakat, tapi ditingkatkan bagaimana belum. Kemudian dari sekian banyak masyarakat adat di Indonesia, ini tantangannya. Selama ini baru dua masyarakat adat yang telah punya sertifikat tanah wilayah, yaitu di Papua dan Sumatera Barat. Itu juga hanya sukuan negeri mana gitu. Ada artikelnya gitu. Jadi, nah, eh, Baduy sebetulnya sudah. Jadi Baduy itu punya konsesi yang jelas. Baduy itu batas-batasnya jelas, tapi saya belum tahu apakah sudah ada sertifikat. Gitu ya. Kemudian tantangannya lagi, pada umumnya eh, desa masyarakat terletak pada wilayah yang rawan konflik, ya. Kepentingan untuk konservasi, kehutanan, usaha perkebunan, pertanian, dan pertambangan dan masyarakat. Gitu. Jadi ada enklam seperti eh, di Sumatera ya kepentingan-kepentingan antara kegiatan perkebunan, kehutanan yang itu sehingga masyarakat adat yang ada di sana terdesak atau yang seperti yang ada di Minang gitu ya. Di Minang itu nggak bisa bertahan. Nilai-nilainya itu udah agak sulit untuk mencari mana yang sudah masih 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 utuh gitu ya. Udah susah. Kemudian eh, ini isu tantangannya lagi tuh, pengakuan masyarakat adat masih pada tingkat pemerintah daerah. Jadi kayak kayak gelar alam itu menurut saya udah perda di tingkat kabupaten. Saya nggak lihat provinsi apa sudah diputuskan gitu. Tapi kalau memang ada value universal yang bisa diangkat, itu sebetulnya bisa pada level tingkat nasional gitu ya. Atau bahkan dunia gitu ya. Jadi saya contohnya yang diangkat sebagai value dunia itu kayak budaya ini Subak di eh, kampung tradisional di Bali, Subak. Itu udah pengakuan UNESCO. Jadi ada nilai-nilai yang harus diangkat dan itu dilestarikan gitu. Oke, lanjut. Itu yang tantangan. Nah, ini kalau undang-undangnya banyak sekali ya. Nomor 5 tentang pokok raja sudah mengakui pengakuan terhadap hukum adat, undang-undang tata ruang, pengakuan terhadap harus disiapkan rencananya, undang kehutanan, pengakuan juga hukum adat, sudah ada. Nah, Undang-Undang Nomor 11 tentang cagar budaya ini sifatnya hanya kebendaan gitu. Yang cagar budaya ini kebendaan. Kalau ada situs, misalnya Gunung Padang, beberapa Gunung Padang. Nah itu kalau sudah bisa punya ini bisa ditetapkan sebagai cagar budaya gitu. Atau misalnya kalau jelas kayak Borobudur, Prambanan sih udah jelas gitu. Tapi kayak makam Sunan Gunung Jati, nah itu ada enggak value-value-nya yang harus diangkat gitu. Kayaknya itu sebagai wali yang menyebarkan Islam di Indonesia itu nah, terus di Indonesia ya, ya kita cari mana wilayah-wilayah sebagai situs-situsnya yang harus dijadikan cagar budaya. Jadi hanya kepada kebendaannya yang sudah ada ini dan udah udah udah, udah banyak produk-produk yang dilakukan udah udah cagar budaya ini. Kemudian peraturan dalam negeri. Nah ini sebetulnya Menteri Dalam Negeri mendorong kalau ada nilai-nilai pelindungan terhadap masyarakat adat harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian tadi, nah ini ada peraturan Menteri Agraria baru 18 yang menghasilkan tadi sertifikat untuk tanah ulayat di Papua dan di Minang. Kemudian tadi kemarin diskusi dengan Mas Abrar, keputusan Majelis Konstitusi tentang pengakuan masyarakat adat
kesepuhan gelar alam, bahwa ada eksistensinya, bahwa eh, jadi ini cukup kuat nanti menjadi dasar untuk merevisi undang-undang yang lain, gitu. Kemudian nomor 8 ini ada lagi nih, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Ini ke hak cipta, atau ada satu pertemuan-pertemuan ya yang untuk kemajuan kebudayaan atau sejarah-sejarah kemajuan kebudayaan tadi. Ini eh, ya tadi seperti eh, ini sumbu filosofis Jogja gitu. Filosofis Jogja itu menunjukkan bahwa itu adalah sebenarnya tinggalan daripada kemajuan kebudayaan. Itu diusulkan, kemudian sekarang ditetapkan di UNESCO eh, eh, sebagai apa, simbol kemajuan kebudayaan. Nah, terus nomor 9 lah ini. Nomor 9 itu sebetulnya udah ada rancangan undang-undang tentang masyarakat adat, tapi kemarin ditolak oleh DPR ya. Sebab-sebabnya nggak tahu, mungkin banyak hal-hal yang itu. Oke, lanjut. Ini tentang pengertian, eh, mungkin lewat aja ya. Dia bisa dibaca tentang ada kelompok yang sudah diakui memiliki kekayaan bersama dan mulai nilai-nilai penduduk. Tadi kalau ceritanya Pak ceritanya Ucil itu udah punya nilai-nilai ini gitu. Hak ulayat kesatuan, ada nggak upaya hak kesatuan masyarakat hukum adat yang sifat komunal untuk menguasai pengelolaan? Sudah ada nggak belum hak ulayat untuk menguasai pengelolaan, pemuatan dan melestarikan wilayah adat sesuai dengan adat? Kalau dari perspektif dari masyarakat adatnya akan mengaku dia ada gitu ya. Tapi dari pemerintahan misalnya ternyata mereka di Taman Nasional gitu, di Taman Nasional Gunung Halimun. Nah ini gimana? Apa bisa dikatakan sebagai punya sebuah pengakuan itu? Atau memang dibolehkan gitu nantinya gitu. Tadi eh, kemarin diskusi bahwa sekarang tanah adat itu bukan tanah negara lagi gitu. Nah, tapi bisa nggak menunjukkan bahwa itu bukan tanah negara, tapi tanah adat. Udah jelas teritorialnya itu. Itu yang perlu kita cermati gitu. Kemudian nomor 3 adalah tanah yang sesungguhnya berada di bawah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataan masih ada. Masih ada belum? Kan banyak yang sebetulnya kayak kayak di Minang gitu ya. Itu masih ada nggak eksistensinya? Atau di mana? Di Kalimantan, Dayak, itu masih ada nggak eksistensinya? Kalau itu masih ada, kalau Cipta Gelar kan masih ada tuh, kelihatan jelas gitu. Oke, lanjut. Nah, ini pengakuan dari dalam rencana tata ruang sendiri. Ini saya melihat dari aspek tata ruangnya bahwa masih secara implisit gitu ya, bahwa adat cipta gelar itu ada dalam rencana tata ruang. Itu di dalam satu tabel nih. Di tabel ini kawasan cagar budaya ilmu pengetahuan dicantumkan di sini itu adalah Kampung Cipta Gelar. Sudah disebutkan. Tapi di dalam petanya tidak ada. Gitu ya. Nggak ditunjukkan bahwa ini eh, desa adat Cipta Gelar atau desa adat apa gitu ya. Itu di Baduy aja nggak ditunjukin di sini. Baduy itu sebetulnya harusnya bisa ditunjukin gitu. Ini Baduy gitu. Ini dia katakan, wah itu kan ya peruntukan pertanian aja, nggak apa-apa. Itu masyarakat seperti pemukiman aja. Dibaca. Tapi seharusnya itu terlihat di dalam tata ruang itu, ini Baduy, ini masyarakat adat. Jadi eh, udah disiapkan eh, eh, exit apa dukungan-dukungan yang lain terhadap sistem-sistem yang ada di dalam rencana tata ruang itu sendiri. Lanjut. Nah, ini peta di hasil dari Kementerian Kehutanan. Yang batas biru ini adalah Taman Nasional Halimun. Yang ini Halimun. Tuh ada kelihatan Cidahu juga. Titik hitam itulah eh, bekas-bekas atau yang sedang dihuni oleh
masyarakat eh, cipta gelar itu atau eh, apa, Tumbuhan. gelar alam, gelar gelar alam. Tari kolot. Nah, itu jadi masih masih ada Mm-mm. nah, itu eh, banyak yang juga yang di luar di luar Taman Nasional. Tapi Taman Nasional juga ada berapa? Berarti tiga titik gitu, tiga titik di Taman Nasional gitu. Terus yang Baduy itu yang merah itu itu udah jelas ada batas coklatnya gitu. Ini udah eh, nah ini yang cipta gelar atau gelar alam ini udah definitif belum kan belum Mm-mm. definitif batas-batasnya. Ya, Mas. Oke lanjut. Nah ini dari aspek pertanahan. Kalau mau mendapatkan satu hak, eh, misalnya hak ulayat gitu ya, atau nanti formalnya ada aspek hukum, aspek yuridisnya sudah ada, gitu. Itu harus sudahkah masyarakat hukum adat Cipta Gelar memenuhi persyaratan sebagai subjek hak ulayat? Nah, ini sejauh mana nih hak ulayat mereka gitu. Misalnya ini solusinya dengan kehutanan gimana? Pak, Kementerian Kehutanan bisa memberikan atau hanya memberikan eh, eh, keluasan aja kepada masyarakat Cipta Gelar itu. Kemudian dua, adakah tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai Lebensraum ya. Sebenarnya kalau ceritanya Ucil tadi, Lebensraumnya ada ruang ruang buat hidupnya gitu. Nah, pengakuannya gimana? Sudah legal belum? Nah, tapi perspektif legal dari pemerintah, legal pemerintah dan masyarakat sana kan berbeda gitu. Ya itu kalau dari mereka masyarakat udah legal dia Lebensraum di situ. Nah, itu apakah sudah bisa jadi objek hak ulayat gitu. Ya, selama itu belum bisa ya, ya, ya nggak gantung terus sampai banyak sebetulnya yang banyak sekarang gantung. Kemudian yang ketiga, adanya kewenangan masyarakat dalam hukum adat untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas. Jadi kewenangannya ada yang mana tanah. Jadi pengaturan tadi ini ah, hutan titipan atau hutan yang boleh diolah, ini lahan sawah, nah, udah. Nah kalau ini jelas itu bisa di diproses gitu bagaimana jadi aspek teknisnya terpenuhi aspek yuridisnya terpenuhi baru bisa disahkan sebagai nanti bentuknya sertifikat atau lain-lainnya lanjut. Nah ini hanya ilustrasi kasus Baduy itu masyarakat Mm-mm. gue minta ke presiden dijadikan cagar budaya bukan tempat wisata. Nah sekarang kan sebagai tempat wisata ya, baru pada level itu kita banyak yang penasaran ke Baduy hanya berkunjung seperti itu sebagai tempat wisata. Orang masyarakat Baduйnya pengennya dijadikan cagar budaya. Kemudian ini yang di Bali, Jatiluwih Village, dia sebagai cultural village, cultural heritage yang ditetapkan oleh UNESCO. Ini udah apa? Tapi UNESCO juga akan memperingati kalau apa value-value yang ada di dalam tidak berfungsi lagi gitu ya akan bisa dicabut gitu ya. Jadi eh, sepanjang nilai-nilai universal itu masih terjaga gitu ya jadi ya terus diteruskan bahkan minta eh, eh, pendanaan itu banyak dari donor-donor dari karena fungsi-fungsi ini gitu. Kemudian yang terakhir ini tahun 2023 ditetapkan Sumbu Filosofis Jogja sebagai warisan budaya dunia dan lain-lainnya mungkin banyak yang sedang dipropos gitu. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai penutup, ini saya semacam apa suatu bahan diskusi gitu ya. Pertama,
Desa Masyarakat Adat Cipta Gelar agar tercantum secara eksplisit dalam peta rencana tata ruang Kabupaten Sukabumi dan dibuat rencana atau dan gitu, dibuat rencana tata ruang di sekitar Taman Nasional agar lebih jelas gitu. Eh, eh, Peruntukannya untuk untuk walaupun belum ada ketetapan tapi eh, wilayah-wilayah teritorial itu jelas. Ini daerah Cipta Gelar. Ini, nah sekarang kan hanya kawasan pertanian aja disebutannya sebut betul. Nah ini untuk menjadi lebih banyak bahwa hal ini harus menjadi perhatian semua gitu bahwa ini ada kawasan seperti itu eksistensinya di dijaga. Nah, kemudian ini perlu hal-hal yang nggak mudah menurut saya. Nomor dua, penyelesaian batas wilayah-wilayah dengan mengajak semua pihak yang terkait, pemerintah daerah, BPN, Kementerian LHK, ditambah. Nah itu, oh enggak, tapi inisiatifnya siapa? Ini yang seperti ini agak susah ini penyelesaian batas wilayah gitu. Inisiatifnya atau dari pemerintah daerah itu nggak suka juga. Tapi kalau pemerintah nasionalnya itu nggak, nanti aja urusannya gitu. Itu bisa gantung terus gitu. Ya, yang terjadi kan seperti itu. Semua tergantung semua gitu. Kemudian tiga, menguatkan peran pemerintah daerah terhadap kelestarian dan promosi cagar budaya masyarakat keseluruhan. Nah, itu udah sejauh mana gitu. Kalau semakin diakui gitu eksistensinya dari semua pihak gitu, itu akan lebih lebih mudah bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat kesepuhan gelar alam tersebut. Nah, sekarang barangkali pemerintah daerah sudah membuat satu perda nomor 4 ini ya. Nomor 4 tentang menjadi cagar budaya masyarakat adat kesepuhan gelar itu cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Bogor atau Kabupaten Lebak atau Kabupaten Sukabumi gitu ya. Nah, tapi Salah, salah. nah, nah eh, bisa nggak bisa ditingkatkan dulu sebagai cagar budaya provinsi gitu. Atau kalau menjadi perhatian nasional, ya ditingkatkan pada cagar budaya nasional. Gitu. Sekarang itu kan masih pada tingkat kabupaten. Kemudian mendorong pengesahan. Nah ini yang nanti kita eh, bisa nggak kita mendorong gitu pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat. Jadi concernnya apa? Kalau ini cukup cukup pelik yang terjadi dalam pengesahan undang-undang masyarakat adat karena kalau begitu ditetapkan itu sepertinya membangunkan gitu, membangunkan masyarakat adat yang sudah dari aspek negatifnya ya yang merasa udah tidur jadi bangun bangun lagi gitu apa seperti itu yang dikhawatirkan seperti itu gitu jadi semua akan menuntut akan eh, terhadap undang-undang ini gitu ini yang perlu perlu tapi kalau terbatas gitu ya sifatnya lebih terbatas itu akan lebih bisa dilakukan untuk mengesahkan undang-undang masyarakat adat jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.